Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ayu Puji Lestari, utusan dari SMK Negeri 1 Oku Selatan, kelas 11 Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Kepangkatan. Dan di akhir presentasi nanti, saya yakin bahwa Anda akan mengetahui apa itu Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Kepangkatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan apa itu Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Kepangkatan. Menjadi seorang pegawai negeri sipil sepertinya jadi kesenangan dan kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Bisa mengabdi diri kepada negara dan memberikan kontribusi positif bagi negara tercinta memang menjadi keinginan banyak orang. Bagi yang beruntung, mereka bisa menikmati kebanggaan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Menjadi seorang pegawai negeri sipil bukan perkara yang mudah. Tak sedikit orang harus belajar dan berusaha ekstra demi lolos seleksi menerima calon pegawai negeri sipil. Ketika hendak menjadi seorang pegawai negeri sipil, ada juga prosedur yang harus dilakukan sebelum menjadi pegawai negeri sipil. Kita dituntut untuk mengucapkan sumpah pegawai atau janji pegawai negeri sipil. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang berbunyi, setiap calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil mengucapkan sumpah atau janji. Tujuannya sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, dengan tujuan agar para pejabat yang mempunyai kesetiaan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dan pemerintah, serta memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdaya guna, dan bertanggung jawab. Bunyi Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Revisi Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bunyi Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil yaitu, demi Allah, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Itu tadi adalah bunyi Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 66. Dalam pengambilan sumpah, ada pula beberapa ketentuan yang perlu untuk diikuti dan diperhatikan. Berikut adalah beberapa ketentuan yang harus diikuti dan diperhatikan. Yang pertama, apabila seorang pegawai negeri sipil itu keberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia tidak akan mengucapkan sumpah janji, melainkan janji. Yang kedua, kalimat demi Allah saya bersumpah atau berjanji diganti dengan kalimat demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bagi mereka yang beragama Kristen, maka di akhir sumpah janji ditambahkan kalimat yang berbunyi kiranya Tuhan menolong saya. Yang kelima, bagi mereka yang beragama lain, maka kata-kata demi Allah diganti dengan kata-kata lain
menjelaskan secara singkat daftar urut kepangkatan kepegawaian. Daftar urut kepangkatan sangat penting dalam kepegawaian. Daftar urut kepangkatan dibuat sebagai salah satu upaya untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil, yakni berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi tugas. Fungsi daftar urut kepangkatan sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Penyusunan daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan yang berdasarkan yang pertama pangkat, yang kedua jabatan, yang ketiga masa kerja, yang keempat latihan jabatan, yang kelima pendidikan, dan yang keenam adalah usia. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil tak perkara mudah. Kita harus berusaha, berikhtiar, dan berdoa kepada Tuhan agar terus diberi kesempatan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dan dalam pegawai negeri sipil itu tersebut juga memiliki sumpah dan janji yang harus kita ucapkan. Dan pada pegawai negeri sipil itu juga memiliki urutan kepangkatan kepegawaian, jadi yang harus kita ketahui. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya ada sedikit tips yang harus saya sampaikan. Pertama, tidak mungkin ada skill yang diperoleh oleh singkat. Semuanya butuh proses, dan proses itu ada 4 tahapan, mulai dari tahu, bisa, terampil, dan mahir. Anda sampai di mana? Tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.